Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TMB 2016, jurusan Teknik Elektromedik, program vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kami kelompok 2 yang beranggotakan Hanifah Ainun Majid dengan nomor induk 2016 3010072. Saya Mila Kamalasari dengan nomor induk 2016 3010073 dan Arina Sinta Pitaloka dengan nomor induk 2016 3010051. Di sini kami akan membuat video tutorial tentang pembelajaran kami dengan bahasa pemrograman. Sekarang saya akan memberitahu dulu apa itu yang dimaksud dengan variabel. Variabel merupakan suatu tempat untuk menampung data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai atau data yang dapat berubah-ubah selama proses program. Dalam bahasa pemrograman, kita pun menemui dan menggunakan variabel dalam penulisan program. Di penulisan program ini tidak boleh ada spasi. Oleh karena itu, spasinya biasanya kita ganti dengan garis bawah dan tidak boleh diawali oleh angka yang menggunakan operator aritmatika. Setelah itu ada fungsi. Fungsi adalah suatu blok kode yang melakukan tugas tertentu atau satu blok instruksi yang dieksekusi ketika dipanggil dari bagian lain dalam suatu program. Itu adalah penjelasan dari variabel dan fungsi. Sekarang akan kita mulai mencoba membuka aplikasinya. Kita membuka aplikasi Qt untuk bahasa pemrograman. Ini sudah terbuka aplikasi Qt. Kita akan memulai project baru dengan klik new project, klik Qt console application, tinggal kita choose. Ini bisa kita namai tugas. Ini tidak bisa memakai spasi, jadi dia akan bertuliskan merah. Kita pakai garis bawah. Tugas pemrograman 3. Ini kita next, finish. Di sini kita akan memulai dengan membuat fungsi belanja Jeko. Di sini Bu Indah belanja beberapa makanan di Jeko. Kita membuat dulu fungsinya. Di sini kita buat fungsi dengan tipe integer. Kita namai dengan variabel belanja Indah, belanja Bu Indah Jeko. Nama ini saja. Karena syarat dari fungsi adalah tutup kurung buka dan kurung tutup, dan juga kurung awal buka dan kurung awal tutup. Kita di sini mulai saja apa saja yang akan dibeli Bu Indah selama di Jeko. Di sini Bu Indah akan membeli avocado float, jadi kita buat lagi variabelnya integer, kita namai by avocado float. Ini kita pakai tipe integer. Ini kita sama dengan kita tulis saja avocado ya, untuk memasukkan inputnya nanti kita tulis saja avocado float. Karena Bu Indah membeli avocado float sebanyak 30, kita langsung saja mengkalikan sebanyak 30 avocado float dan mengakhirinya dengan titik koma. Selain avocado float, Bu Indah membeli
croissant juga, jadi kita tulis by croissant saja. Ini kita sama dengan juga karena Bu Indah membelinya croissant sebanyak 50 croissant, kita langsung kali 50 croissant dan titik koma. Dan yang terakhir Bu Indah membeli all compare, jadi kita di sini ya sama seperti yang di atas, by all compare. Ini sama dengan kita masukkan all compare untuk menjadi inputnya nanti. Ini Bu Indah membeli all compare sebanyak 10, kita langsung kali 10 all compare dan jangan lupa titik koma ya. Habis itu kita akan menjumlahkan semua yang ada di sini dan kita jumlahkan menjadi, kita namai yang dibeli Bu Indah, kita namai ini saja. Berarti ini itu sama dengan yang semua dibeli Bu Indah, kita masukkan yang ada di sini, by avocado float, by croissant, dan by all compare. Kita tinggal tulis saja by. Di sini akan langsung muncul apa saja yang tadi barusan kita masukkan. Kita masukkan dulu avocado float, kita enter, kita bisa langsung tambah, kita tulis lagi by croissant, di sini langsung keluar, kita enter saja. Yang terakhir itu by all compare, tulis by, dia langsung keluar, by all compare, kita enter lagi, dan jangan lupa titik koma. Sudah seperti ini, sudah masuk semuanya dan sudah dijumlahkan. Kita akan memasukkan pajak. Di sini kita akan mencoba memasukkan bagaimana caranya memanggil fungsi dalam fungsi. Di sini saya akan membuat dulu fungsinya, fungsi dengan tipe integer. Kita buat dulu integer fungsi pajak, berarti kurung buka kurung tutup, kurung tutup. Di sini kita tulis kita tulis saja belanja Jeko. Belanja Jeko berarti dikali PPN-nya ya, maksudnya PPN ini pajak dari restonya. Sini kita tulis PPN. Kita tulis PPN. Sekarang maaf, di sini seharusnya kita tulis dulu tipenya integer pajak yang tadi kita mau gunakan. Integer pajak itu berarti belanja yang sebelah sini dikali pajaknya seberapa besar. Kita masukkan return. Return ini adalah untuk mengembalikan nilai dari suatu fungsi. Jadi di sini kita return pajak. Di sini masih ada salah soalnya belum ada titik koma, jadi masih ada garis merah. Di sini harus ada titik koma dulu. Setelah itu kita membuat, karena ini hanya pajaknya saja, kita akan membuat juga fungsi diskonnya. Sebelumnya, untuk memasukkan input di fungsi pajak ini, kita masukkan yang ada di sini ke dalam sini. Kita masukkan inputnya itu integer belanja Jeko, koma float. Karena di sini kita memakai koma, jadi kita memakai tipe float untuk pajaknya, float PPN. Ini kita bisa rapihkan biar lebih enak terlihat.
Di sini kita akan mencoba untuk membuat fungsi baru untuk mencoba memanggil fungsi dalam fungsi. Kita akan mencoba membuat fungsi pajak dan fungsi diskon. Kita membuat fungsi dengan tipe integer. Kita tulis saja fungsi pajak. Buka tutup. Di sini kita tulis integer pajak sama dengan, kita tulis saja belanja Ceko dikali pajak atau dikali PPN supaya variabelnya berbeda. Ini bisa kita langsung di return pajak. Return ini untuk memanggil kembali nilai dari satu fungsi. Oke, di sini kita harus menggunakan titik koma. Sekarang kita akan membuat fungsi diskon, tipenya juga masih sama, tipe integer. Maaf, di sini kita masukkan dulu inputnya. Kita masukkan input yang sebelah sini. Kita masukkan belanja Ceko dan float PPN. Kita menggunakan float karena PPN-nya nanti kita akan menggunakan 0, kembali lagi kita membuat fungsi dari diskon. Kita buat fungsi dengan tipe integer, kita tulis diskon, kurung buka kurung tutup, kurung buka kurung tutup juga. Di sini kita tulis integer diskon, berarti itu sama dengan diskon dikali, kita nama saja kena pajak. Dan kita bisa di-return juga sama seperti yang di atas untuk mengembalikan nilai dari fungsi diskon ini. Kita tulis diskon. Ini jangan lupa titik koma juga. Oh iya, ini return tidak pakai sama dengan, tetapi di belakang return memakai titik koma juga. Supaya terlihat rapi. Di sini kita masukkan input dari fungsi diskon, itu ada float diskon, karena diskonnya kita memakai 0, juga. Kita tulis diskon, lalu ada integer dari kena pajak seperti ini. Ini bisa kita pindah ke atas, di atas dari fungsi yang ini kita bisa drag, kita mungkin kita blok, habis itu kita pindah ke sebelah sini. Yang ini yang pajak, sekarang kita blok fungsi diskon, kita blok dan kita drag ke sebelah atas seperti ini. Di sini kita akan memulai mencoba memanggil fungsi. Di sini kita coba menggunakan memanggil fungsi dalam fungsi. Di sini kita pakai integer juga. Berarti di sini kita memanggil kena pajak sama dengan, yaitu pajak. Di sini karena yang kena pajak adalah Valboy Indah, ini tinggal kita enter, dan PPN. Dan
Kalau pajak itu setelah kita masukkan pajak, kita tambah dengan nilai sebelum dipajak. Itu nilai model. Ini kita enter dan titik koma, jangan lupa. Di sini kita akan mencoba mencari nilai akhirnya. Kita tulis saja, karena nilai akhirnya itu pajak yang nilai total pajak, dan sekarang akan kita kenakan diskon. Berarti kita tulis saja final result itu sama dengan kena pajak dikurangi diskon yang tadi kita sudah tulis di fungsi ini, kurung buka, jadi ini diskon kena pajak. Seperti ini, dan jangan lupa titik koma. Kita kembalikan nilai fungsinya dengan menggunakan return final, maaf ini kurang, final result. Maaf ini tidak terdefinisikan, beda satu huruf pun akan beda. Jangan lupa titik koma juga. Ini maaf, final result titik koma. Seperti ini. Lalu kita akan mulai memasukkan input dari belanja Jeko di sini. Kita masukkan nilai yang akan di sini. Kita masukkan saja langsung. Berarti integer avocado, integer avocado float, maaf, integer croissant, integer compare, dan kita memasukkan input dari diskon dan pajaknya sendiri. Kan karena kita menggunakan float, kita tulis juga float ppn dan float diskon. Seperti ini. Kita akan memasukkan nilai dari input-input di sini semua. Kita masukkan di sini. Ini kita namakan saja integer. Kita tetap memakai tipe integer biar berarti sama dengan fungsi belanja Indah Jeko ini. Kita masukkan harga dari avocado float itu 54.000, lalu croissantnya 39.000, lalu compare-nya 7.500. Kita masukkan float-nya itu 0,1, dan float tadi itu float ppn, dan sekarang float diskon itu 0,4. Sudah seperti ini. Jangan lupa dengan titik koma. Kita coba build. Maaf, build yang sebelah sini. Kita save all.
Di sini kita bakal lanjutin membuat fungsi atau pengulangan menggunakan for. Kita mau bikin rumus faktorial. Kita bikin dulu fungsinya menggunakan tipe integer. Kita tulis integer faktorial. Buka kurung tutup. Di sini kita tulis aja huruf untuk faktorialnya, kita tulis Y aja. Ini kalau buka kurung tutupnya, di sini kita tulis integer result itu sama dengan 1, dan di sini kita tulis for-nya ini integer I sama dengan 1 titik koma I kurang dari Y yang di atas dan titik koma lagi I plus plus. Ini kita kurung buka, kurung tutup. Dalam sini kita tulis result sama dengan result dikali 1. Ini kita return untuk mengembalikan nilai fungsi yang faktorial di atas. Ini return result. Nah, seperti ini rumus dari faktorial. Sekarang kita mau bikin rumus pangkatnya. Kita bikin fungsi dengan tipe integer lagi. Kita tulis integer pangkat. Ini dalamnya itu integer x dan integer y. Ini kurung awal. Dalam sini kita masukin resultnya juga dengan 1 titik koma, lalu menggunakan for seperti yang di atas. Ini kita tulis integer I sama dengan 1 titik koma I kurang dari Y titik koma I plus plus. Sehabis for kita tulis kurung buka dan kurung tutup. Di sini kita tulis result udah datang. Ini result sama dengan berarti x dikali result di koma. Ini kita return result itu koma. Setelah return result, kita akan lanjutkan untuk memasukkan nilai x dan y-nya. Karena di sini udah ada rumus faktorial dan di sini rumus pangkatnya, kita masukkan input dari x dan y-nya. Kita tulis di sini integer x sama dengan ini, kita bisa misalkan berapa aja. Kita misalkan x-nya 3 dan y-nya di sini kita integer y sama dengan 2. Ini kita kesini. Ini masih merah, belum ada titik koma. Ini juga titik koma. Setelah itu
Z apa tuh? Z. Ini kita udah ada Z-nya tuh. Udah. Iya kok. Nggak apa-apa. Salah. Lalu integer Z sama dengan misalkan 2 titik koma. Jadi seperti ini. Kita tulis lagi integer hasil. Ini Z jika kita ingin mempangkatkan lagi rumus yang pertama. Yang rumus yang pertama adalah X faktorial pangkat Y. Dan jika kita ingin mempangkatkan X faktorial pangkat Y tadi dan mempangkatkan lagi dengan Z. Hasil X faktorial pangkat Y itu kita misalkan hasil 1 itu sama dengan pangkat ini ya, faktorial karena faktorialnya ini tadi kita pakai X, lalu faktorial Y. Sudah seperti ini, titik koma di belakang. Habis itu nilai yang terakhir berarti integer final itu sama dengan pangkat ini hasil 1 yang tadi faktorialnya Z, karena tadi sudah X pangkat Y, sekarang X pangkat Y pangkat Z. Sudah seperti ini, titik koma. Lalu kita akan melanjutkan dengan kita akan mengaplikasikan if. Kita mengaplikasikan if di sebelah sini di line ke 50 atau 51 juga bisa, tidak apa-apa. Kita tulis if ini adalah dalam bahasa pemrograman sebuah struktur logika untuk membuat percabangan alur program. Secara sederhananya, dengan menggunakan struktur if, kita dapat mengatur apakah sebuah perintah akan dijalankan atau tidak, tergantung kepada kondisinya. Sekarang kita akan mencoba if modulus. Berarti di sini kita gunakan if, kurung buka, final dari hasil yang di atas. Kita coba dengan modulus. Modulus itu simbolnya adalah persen, modulus 3. Modulus 3 sama dengan di if ini sama dengannya kita gunakan 2 sama dengan ini 0 seperti ini. Lalu kurawal buka, kurawal tutup. Di dalam sini kita tulis key debug. Akan keluar, kita enter. Lalu ini tanda-tanda di dalam if, kurung buka, kurung tutup, lalu ada tanda kurang dari sebanyak 2 kali pengulangan dan tanda 2 kutip. Di tengahnya kita bisa tulis hasil yang bisa dibagi 3, atau kita tulis hasil bisa dibagi 3 seperti ini dan titik koma. Ini kita lanjutkan dengan else ketika yang ini tidak dieksekusi, maka dia akan pindah ke bawah. Else ini kita kurung rawal tutup. Di sini kita tulis key debug seperti yang di atas. Sudah keluar, tinggal enter. Kita masukkan lagi tanda-tanda dari if, kurang dari, dan tanda kutip 2 yang ini. Kita lanjutkan
tadi sudah sampai hasil yang tidak bisa dibagi 3. Bagi 3 seperti ini. Jangan lupa titik koma. Di sebelah sini kita tulis return ini yang sudah ada dalam programnya. Titik koma. Sudah seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan masukkan include di sini. Include key debug seperti ini. Setelah tadi kita masukkan include di atas ini, kita sudah build dan tidak ada problem, cuman ada warning tapi bisa kita abaikan. Ini kita close dulu. Kita bisa tandain di sini untuk mengetahui hasilnya di merah-merah. Ini juga kita merah-merah. Setelah seperti ini, kita bisa debug. Setelah seperti ini, tadi include-nya kita masukkan, kita tandain merah untuk bisa ngedebug. Seperti ini. Kita debug. Akan keluar seperti ini. Ini sudah keluar seperti ini. Ini bisa kita debug, di debug terus. Angkanya masih acak karena debugnya juga masih acak, belum sampai berapa. Ini X sama Y nya juga berubah.
kita terus detox. Sudah hasilnya seperti tadi, berarti sudah selesai programnya. Mungkin sekian tugas dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.